This is my vlog. Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistika dan peluang, logika, kalkulus. Welcome to my channel, Uswa Hasyanto. Assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Uswa Hasyanto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan integral tak tentu. Integral itu anti turunan. Jadi kalau fx diturunkan menjadi f aksen x. Nah, kalau udah diketahui f aksen x, untuk mencari fx kita perlu mengintegralkan f aksen x. Nah, rumus penting dari integral tak tentu intinya adalah di sini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi patokan untuk menyelesaikan soal integral itu seperti ini. Kemudian sifat-sifat integral ada 3. Yang pertama, integral k kali fx dx maka sama dengan k integral fx dx. Kemudian yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi diintegralkan satu per satu. Intinya yang akan kita gunakan untuk integral ini yang saya kotakin ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, saya akan memulai dari contoh yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi integral x pangkat 2 dx. Jadi kalau ada soal integral semuanya dibuat x pangkat. Jadi ada x pangkat. Nah, ini kebetulan contoh yang pertama sudah saya buat x pangkat. Jadi integral x pangkat 2 dx sama dengan 1 per pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. C nya adalah konstanta, sehingga diperoleh hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 plus c. 1 per 3 x pangkat 3 ini kalau kalian turunkan akan kembali ke jawabannya x kuadrat. Seperti itu. Lanjut sekarang ke contoh yang kedua, integral x dx. Kita buat pangkat, x pangkat. X artinya kan x pangkat 1, maka pangkatnya itu 1. Maka integral dari x dx sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 ditambah c, sehingga diperoleh 1 per 2 x pangkat 2 tambah c. Setengah x kuadrat ini kalau kalian turunkan akan hasilnya diperoleh x. Jadi integral itu anti turunan. Nah, kemudian integral akar x dx. Kita buat x pangkat. Akar x bisa kita buat menjadi x pangkat setengah. Jadi kita akan mengintegralkan integral x pangkat setengah dx. Berarti sama dengan 1 per pangkatnya kita tulis setengah ditambah 1 kali x pangkat setengah ditambah 1 ditambah c, sehingga diperoleh 1 dibagi setengah tambah 1 itu 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2 ditambah c, sehingga diperoleh hasilnya 2 per 3. X pangkat 3 per 2 itu kan artinya x pangkat 1 dan x pangkat setengah, berarti 2 per 3 kali x kali akar x ditambah c. Nah, jadi untuk mengerjakan soal integral harus selalu kalian buat x pangkat. Bunyinya adalah x pangkat. Nah, kemudian lanjut ke contoh soal nomor 4, integral 1 per x pangkat 3 dx. Kita buat x pangkat. 1 per x pangkat 3 kita bisa buat menjadi x pangkat min 3. Nah, kemudian tinggal kita integralkan, berarti 1 per pangkatnya berarti min 3 ditambah 1 dikali x pangkat min 3 ditambah 1 ditambah c sama dengan, berarti diperoleh hasilnya 1 per min 2 kali x pangkat min 2 ditambah c, berarti diperoleh hasilnya 1 sama dengan min 1 per 2x kuadrat ditambah c. Nah, itu untuk contoh soal yang lebih mudah dulu, intinya harus dibuat x pangkat. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang sesuai untuk sifatnya. Integral 12x dx berarti sama dengan 12 nya kita keluarkan, berarti tinggal 12
integral X dx. Jadi untuk seperti ini tinggal kita tulis 12 kali 1 per 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1 ditambah C, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6X kuadrat ditambah C. Nah, untuk ngecek kita turunkan nih, 6X kuadrat diturunkan kan hasilnya 12X gitu nggih. Jadi kalau setelah integral untuk ngeceknya kalian turunkan, pasti hasilnya kembali ke soal itu. Kemudian contoh yang keenam, integral 3x dikurangi 4 dx. Nah, untuk soal seperti ini ada dua cara, silakan disimak dan dipahami agar nanti bisa tahu cara yang lebih mudah yang mana. Integral 3x min 4 dx kita pisah menjadi satu per satu, integral 3x dx dikurangi integral 4 dx. Nah, integral 3x dx 3-nya kita keluarkan, berarti menjadi seperti ini. Dikurangi 4 kan nggak ada x nya, tapi kalau nggak ada x artinya itu ada 4 kali x pangkat 0, karena x pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Jadi kalau nggak ada x nya itu artinya x pangkat 0. Kemudian tinggal kita integralkan, berarti 3 kali 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 ditambah c, dikurangi 4 kita keluarkan dulu, dikurangi 4 integral x pangkat 0 dx. Nah, yang di depan tadi kan udah kita integralkan, tinggal kita hitung, berarti 3 kali setengah x kuadrat ditambah c dikurangi 4 kali 1 per 0 tambah 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 ditambah c. Nah, kemudian tinggal kita hitung, berarti 3 per 2x kuadrat ditambah C dikurangi 4 kali 1 per 1, berarti itu kan 1, berarti nggak usah kita tulis. Nah, kemudian 3 per 2x kuadrat 4 kali x min 4x, kemudian C tambah C. C ditambah C itu kan kita nggak tahu tuh, pokoknya angka ditambah angka, berarti kan hasilnya masih tetap angka. Berarti yang terakhir 3 per 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah C. Itu untuk cara yang pertama. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua kita tulis dulu soalnya, integral 3x min 4 dx. Kalau saya lebih suka pakai cara kedua, kita tinggal integralkan 1 per 1 langsung. Nah, tapi kita buat x pangkat dulu. 3x itu artinya kan 3x pangkat 1. Min 4 itu kan artinya min 4 x pangkat 0. Nah, kemudian kita integralkan. Konstantanya kita tulis 3 kali. Kemudian x pangkat 1 kita integralkan, berarti menjadi 1 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1. Dikurangi 4 kali 1 per 0 tambah 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 ditambah c. Berarti 3 kali 1 per 2x kuadrat dikurangi 4 kali 1 per 1 kali x pangkat 1 tambah c. Berarti endingnya nanti hasilnya adalah 3 per 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah c. Tuh hasilnya juga sama kan. Jadi langsung kita integralkan 1 per 1 aja, tapi kita buat dulu x pangkat. Jadi kita tulis x pangkatnya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang ke-7, integral 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 7 dx. Nah, tapi berdasarkan contoh yang sebelumnya, pokoknya kalau integral a dx, a adalah konstanta, pokoknya kalau integral angka tidak ada x nya kan, berarti jawabannya langsung ax gitu. Jadi integral a dx sama dengan ax ditambah c. Jadi integral 5 berarti sama dengan 5x, integral 7 sama dengan 7x, dan seterusnya. Kembali ke contoh yang ke-7, maka langsung kita pakai integralkan pakai cara yang kedua. Integral dari 4x pangkat 3, 4-nya kita tulis 4 kali 1 per 3 tambah 1 kali x pangkat 3 tambah 1. Kemudian ditambah 3 kali 1 per 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1. Kemudian dikurangi 2 kali 1 per
X itu kan artinya pangkat 1, berarti 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1 ditambah integral 7, berarti kalau langsung 7X ditambah C, berarti sama dengan 1/4 kali 4 berarti 4 kali 1/4 hasilnya 1, jadi hasilnya langsung X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 2 kali 1/2 kan 1, berarti endingnya X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 7X ditambah C. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut, masih ada contoh 8, integral 3x-1 dikali x plus 3 dx. Kalau ini silahkan dikalikan terlebih dahulu, sehingga dari soal ini sama aja mengintegralkan 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Jadi integralnya seperti ini. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Sekarang kita ke contoh yang ke-9. Integral x kali akar x dibagi x pangkat 3 dx. Nah, tidak usah bingung kalau ada soal seperti ini, udah ada akar, ada x pangkatnya di bawah. Nah, pokoknya kalau setiap ada soal integral silahkan dibuat x pangkat. Jadi ini x artinya x pangkat 1, akar x itu artinya x pangkat setengah dibagi x pangkat 3 dx. Kemudian dengan sifat perpangkatan, jadi sifat perpangkatan harus selalu kalian ingat. Kalau dikali berarti kan pangkatnya dijumlah, berarti 1 tambah 1 ditambah setengah berarti kan x pangkat 3/2. Kemudian dibagi berarti kan artinya pangkatnya dikurangi. Jadi sama aja dari soal integral x akar x dibagi x pangkat 3 dx itu sama aja kita akan mengintegralkan x pangkat min 3/2 dx. Nah, jadi dari soal itu kita buat x pangkat. Nah, berarti integral x pangkat min 3/2 dx tinggal kita integralkan menjadi seperti ini. Nah, sehingga diperoleh hasilnya min 2 dibagi akar x ditambah c. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Diketahui turunan fx adalah f aksen x. Jika f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dan fx melalui titik 1,4. Tentukan rumus fx. Kan sebenarnya memang fx itu integral dari f aksen x dx. Nah, berarti untuk mencari fx kita integralkan 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Berarti 6 kali 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 2 kali 1/1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 dikurangi integral 3 berarti langsung 3x ditambah c. Sehingga integralnya hasilnya 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Itu adalah fx. Nah, sekarang dari soal ini kita akan mencari titik c, mencari angka c nya itu berapa. Nah, di soal ini diketahui fx melalui 1,4 berarti x nya 1, y nya 4 atau fx nya 4. Tinggal kita substitusikan, berarti nilai fx nya adalah 4, x nya kita substitusikan angka 1 seperti ini. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa sehingga nanti akan kita peroleh nilai c nya. Nah, diperoleh c nya sama dengan 4. Nah, sehingga dari soal ini bisa kita
Buat kesimpulan, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Jadi seperti itu ya. Semoga contoh-contoh soal ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Jangan lupa disimpan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.